Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Kita akan membahas mengenai isti'adah atau ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awud yang kita kenal ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keterangan saya ambilkan dari kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili Al-Maghfurlah. Alhamdulillah saya sudah sempat bertemu dengan beliau 2 kali di Jakarta. Bahkan yang terakhir sempat meminta tausiah kepada beliau dan doa, juga sholat berjamaah Isya dengan beliau waktu beliau berada di Pesantren Al-Kinaniyah Jakarta. Ya, mudah-mudahan masih nyambung lah ya sanadnya. Ini tafsir Al-Munir ini kitabnya tebal banget ya, sampai 16 jilid ya. Yang per jilidnya bisa sampai 1000 halaman. Ada 16 jilid, 15 jilidnya itu berisi 30 juz. Masing-masing jilid ada 2 juz ya. Kemudian jilid yang terakhir itu jilid 16 adalah katalog-katalog. Luar biasa sekali ya. Menurut kesimpulan para ulama Timur Tengah, kata para ulama Timur Tengah ini, bukan kata saya ya. Saya tidak sampai pada kesimpulan itu. Para ulama Timur Tengah mengatakan bahwa tafsir Munir ini tidak ada hal yang baru. Karena ini merupakan ramuan yang mengutip banyak pendapat sekali para ulama di dalam kitab-kitab yang lain. Tapi bagi saya atau bagi kita ya, pasti banyak hal-hal baru yang tersebut di dalam kitab tafsir Munir ini. Nah, pembahasannya sebenarnya di awal, insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan saya bahas ya. Di awal itu menjelaskan tentang beberapa aspek ulumul Quran ya. Misalnya tentang nasih mansuh, kemudian asbabun nuzul dan seterusnya. Nah, kemudian baru setelah itu diawali dengan membahas ayat per ayat dari Al-Fatihah sampai nanti juz 30. Nah, sebelum Al-Fatihah ini nanti ada pembahasan awal mengenai ta'awud yang kemudian dilanjutkan basmalah. Sekarang kita membahas ta'awud. Al-isti'adatu, bacaan isti'adah atau ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maknaha artinya adalah astajiru bijana billahi wa a'tasimu bihi min syarri syaiton. Saya meminta di sisi Allah dan kepada Allah ya, berpegang teguh kepada Allah, meminta apa? Untuk dijauhkan min syarri syaiton, dari keburukan setan. Al-mal'un, yang laknat, al-madmum, yang tercela, ayyuhwiyani wa yudillani, di mana setan tersebut selalu menggoda, kemudian menyesatkan saya di sini ya, karena a'udhu, saya berlindung ya. Au yadurroni, kemudian setan ini menyakitiku atau membahayakanku fi dini, di dalam agamaku, au dunyaya, dan duniaku. Au yasuddani an fi'li ma umirtu bihi, au yakhuddani ala ma nuhitu anhu. Au yasuddani an fi'li ma umirtu bihi, kemudian setan ini senantiasa mencegah saya untuk mengerjakan sesuatu yang sudah diperintahkan kepada saya. Au yakhuddani ala ma nuhitu anhu, kemudian setan ini juga mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang dilarang terhadapnya. Jadi ini makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ada kelanjutannya sedikit ini. Fa innahu la yakuffuhu wa yamna'uhu illa rabbul alamin. Kenapa meminta perlindungan kepada Allah? Karena tidak ada yang bisa mencegah
setan tersebut untuk menggoda dan menyesatkan manusia illa rabbul alamin, kecuali Allah. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah dalam bacaan ta'awud itu. Setan itu apa sih? Setan itu wasyaitonu wahidus syayatin. Setan yang dimaksud dalam bacaan a'udzu di sini adalah salah satu dari beberapa setan itu. Wasumya bidzalika li bu'adihi anil haqqi wa tamarrudihi. Kenapa dinamakan setan? Karena jauhnya dia dari kebenaran dan penolakan atau pemberontakannya terhadap kebenaran. Maka dia disebut syaitan. Warrojimu. Apa yang dimaksud dengan rojim? Al muba'adu minal khairi, yang jauh dari kebaikan. Al-muhan, amuhan, yang hina. Al-marmiyu billa'ni wasyab, yang dilempar atau dicampakkan dengan laknat dan makian. Jadi ini adalah makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta perlindungan kepada Allah dari setan yang sudah melakukan banyak hal terhadap diri kita dengan sifat-sifat setan yang sedemikian. Kita minta perlindungan kepada Allah karena hanya Allah yang bisa mengatasi itu, begitulah. Jadi kita minta perlindungannya langsung kepada Allah. Amarallahu subhanahu bil isti'adzati inda awwali kulli tilawatin al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada kita untuk membaca isti'adzah atau ta'awud setiap mengawali bacaan Al-Quran. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dalam surat An-Nahl ayat 98. Ai idza aradta an taqra. Maksudnya fa idza qara'tal Qur'ana itu maksudnya idza aradta an taqra, apabila kalian hendak membaca. Fata'awwad, maka berta'awudlah atau bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qauluhu, kemudian juga firman Allah, idfa billati hi ahsanus sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah keburukan mereka dengan kebaikan. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami mengetahui sifat mereka. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Kemudian katakanlah rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan, syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah, ya Rabbi ayyahdurun, agar setan itu tidak hadir dalam berbagai aktivitas kami. Maknanya apa tadi? Yang pertama diperintahkan untuk menolak keburukan mereka atau orang-orang yang buruk itu dengan kebaikan. Maksudnya ini di dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 96 sampai 98. Wa hadza yuhi ila annal Qur'ana ja'ala daf'as sayyi'ata bil hasanati ilajan li syayatinil insi. Bahwasanya wahyu tersebut menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menolak keburukan dengan kebaikan. Ilajan li syayatinil insi, untuk mengatasi setan yang berupa manusia itu. Jadi cara mengatasi setan yang berupa manusia, setan yang selalu berbuat keburukan, kita berbuat kebaikan, bukan malah melakukan keburukan yang sama yang dilakukan oleh mereka. Itu bagi setan yang berupa manusia. Wal isti'adzatu ilajan li syayatinil jinni. Kemudian ayat berikutnya tadi, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi bima yasifun. Itu maksudnya untuk mengatasi setan yang berupa jin, kita lakukan dengan membaca ta'awud. Jadi setan kepada manusia, setan yang berupa manusia, tadi kita mengatasinya dengan
berbuat kebaikan, kemudian setan yang berupa jin kita mengatasinya dengan membaca ta'awud. Ini petunjuk dari surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Wa tatbiqan li hadzal amri fis sanati warada an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait bacaan ta'awud ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila sholati istaftah, ketika beliau akan melakukan sholat, summa yaqul a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan bacaan a'udzu billahi as-samiil alim minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk ya. Min hamzihi, dari bisikannya, wa nafkhihi, dan tiupannya, wa nafsi, dan hembusannya. Hadis lain, wa qala Ibnu Al-Mundhir ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, annahu kana yaqul qabla al-qira'ah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca Al-Quran, beliau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadzal lafdhu huwa alladhi alaihi jumhurul ulama fi ta'awudz. Nah, lafaz yang terakhir ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini yang direkomendasikan para ulama dari bacaan ta'awudz. Jadi tadi ada a'udzubillahi as-samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi tadi, kemudian ada bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bacaan yang terakhir ini yang direkomendasikan oleh para ulama. Li'annahu lafdhu kitabillah, karena bacaan yang seperti ini adalah lafaz dari Al-Qur'an. Tadi ya di dalam surat An-Nahl ayat 98 tadi. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan ya dari kata ista'ada, yang berarti dalam kajian ilmu sorof itu litolab ya, meminta. Permintaannya dengan apa ya? Dengan a'udhu tadi, dengan melakukan permintaan. Bukan astaidu lagi, bukan meminta lagi. Ini perintahnya untuk meminta perlindungan. Nah, cara meminta perlindungan dengan apa ya? Dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, meskipun tadi perintahnya di dalam ayat surat An-Nahl ya, ayat 98 ada perintah fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tapi tidak semua perintah di dalam Al-Qur'an itu nanti berimplikasi wajib. Ya, kenapa bisa? Ya, karena dipadu dengan ayat yang lain atau hadis Nabi Muhammad, sehingga disimpulkan bahwa membaca ta'awudz itu hukumnya hanya sunnah saja. Bahkan seperti nanti disebutkan di dalam pendapat mazhab Maliki, makruh bahkan membaca bacaan ta'awudz ini di dalam salat. Ya, mazhab Maliki makruh ya membaca ta'awudz dan basmalah, tapi ini di dalam salat. Tapi di luar sholat para ulama sepakat bahwa membaca ta'awudz ini hukumnya sunnah. Al-isti'adzatu mandubatun. Sekarang bicara hukumnya membaca ta'awudz. Al-isti'adzatu mandubatun fi ra'yil jumhuril ulama fi kulli qira'atin fi ghairi shalah. Jumhur ulama atau mayoritas ulama sepakat bahwa hukum membaca isti'adzah atau ta'awudz adalah sunnah. Fi kulli qira'atin fi ghairi shalah, di dalam setiap membaca Al-Qur'an di luar salat. Ini di luar salat. Nah, adapun di dalam salat amma fi shalah ada beberapa perbedaan pendapat. Nah, kita mempelajari perbedaan pendapat seperti ini bukan berarti untuk bahan berdebat, bukan, tapi biar kita tahu yang kita amalkan itu mengikuti siapa.
Faqala al-Malikiyah, mazhab Maliki berpendapat yukrahu at-ta'awud wal basmalah qabla al-Fatihah wa surah. Bahkan makruh ya kalau menurut mazhab Maliki membaca ta'awud dan membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah maupun membaca surat-surat setelah Al-Fatihah. Ini di dalam salat. Illa fi qiyami Ramadan, kecuali di dalam qiyamul Ramadan. Li hadisi Anas, dari berdasarkan hadis sahabat Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatahuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Nabi, Abu Bakar dan sahabat Umar itu memulai sholat dengan langsung membaca alhamdulillah rabbil alamin tanpa bismillah dan tanpa al-Fatihah. Ini satu riwayat ya. Wa qala al-Hanafiyah. Kemudian mazhab Hanafi mengatakan ya ta'awwadu fi raqatil ula faqat. Berta'awud itu di rakaat yang pertama saja. Ini mazhab Hanafi. Nah, wa ra'yus Syafi'i wal Hanabila, kemudian menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, annahu yusannu at-ta'awudu sirran fi awwali kulli raqatin qabla al-qira'ah. Ini di dalam salat ya, lagi-lagi di dalam salat. Kalau di luar salat tadi semua sepakat disunahkan. Nah, ini di dalam salat. Tadi kalau mazhab Maliki mengatakan makruh, kemudian mazhab Hanafi mengatakan ta'awudnya cuma di rakaat awal saja. Nah, ini mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat annahu yusannu at-ta'awudu sirran fi awwali kulli raka'atin qabla al-qira'ah. Disunahkan membaca ta'awud itu dengan lirih. Fi awwali kulli raka'atin, di awal setiap rakaat qabla al-qira'ah, sebelum membaca Fatihah maupun membaca surat setelah Al-Fatihah, tapi sirri saja. Jadi cukup bibirnya saja yang bergerak-gerak membaca ta'awud tanpa harus dibunyikan. Nah, yang terakhir, ajma'al ulama'u ala anna ta'awudha laisa minal Qur'an. Para ulama sepakat bahwa bacaan ta'awud yang biasa kita baca itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan Al-Qur'an, wala ayatun minhu, dan bukan juga ayat Al-Qur'an. Yang merupakan ayat Al-Qur'an adalah An-Nahl tadi ya, ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Itu redaksinya yang merupakan ayat Al-Qur'an. Adapun bacaan ta'awud yang kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan istiqomah ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.